Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berkat. Melihat siswa belajar mandiri terkena hajat sebentar di sebelum lanjut ke materi, bolehlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Martiano, Kominfo, dosen Sistem Informasi di Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah metodologi penelitian merupakan mata kuliah wajib yang berbau 3 SKS. Mata kuliah ini membantu metode pengajaran, menggunakan metode inquiry, membantu mahasiswa bereksperimen, berpikir kritis, menyelesaikan kasus dan ditemukan. Materi yang saya jelaskan ini mengacu pada capaian besar yang menghasilkan CPNK, terdiri dari 6 CPNK yang menurunkan 9 sub CPNK, kemudian akan dibagi menjadi 14 pertemuan yang 2 pertemuan itu adalah kelas. Capaian pembelajaran lulusan terdiri atas 2: memahami analisis data, memahami analisis kebutuhan dan pengembangan sistem informasi, mampu menerapkan inti pengetahuan informatika dan melakukan riset informasi data menjadi suatu informasi, mampu mengembangkan aplikasi memproses data menjadi informasi melalui riset serta mengimplementasikan pengetahuan perangkat keras menjadi bisnis, mampu mengembangkan aplikasi sistem melalui studi lapangan, mampu menerapkan inti ilmu pengetahuan sistem informasi, mengaplikasikan pengetahuan dan rekayasa pengetahuan, mampu menerapkan metodologi pengembangan sistem informasi, mengaplikasikan rekayasa pengetahuan untuk pengembangan informasi. Mata kuliah ini, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji jenis-jenis penelitian dalam proses melakukan penelitian di bidang sistem informatika yang terdiri atas 1. Pengertian penelitian, 2. Proses penelitian, 3. Landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesa, 4. Populasi dan sampel, 5. Pengukuran dan instrumen penelitian, 6. Teknik pengumpulan data, 7. Analisis data, 8. Interpretasi hasil, 9. Penulisan laporan. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan ataupun sedang mengambil skripsi. Selain itu, mata kuliah ini berguna bagi mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sejenis. Kegiatan inti dari pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 14 yaitu yang pertama, memahami jenis ragam penelitian serta contoh implementasinya di lapangan terkandung pada pertemuan 1 dan 2, mampu menuangkan hasil identifikasi masalah dan dalam suatu rumusan masalah yang ditarik penyelesaiannya terkandung pada pertemuan 3 dan 4, mampu menuangkan hasil identifikasi masalah ke dalam sebuah rumusan masalah yang akan dicari penyelesaiannya pertemuan 4 dan 5, mampu menuliskan ringkasan penelitian dalam pemaparan abstrak, serta mampu menggali semua permasalahan mendasar sebuah penelitian terkandung pada pertemuan 6 dan 7. Di pertemuan 8 akan dilaksanakan mid semester, ujian semester. Selanjutnya di pertemuan 9 mampu merumuskan ringkasan penelitian dalam pemaparan abstrak, menggali suatu permasalahan mendasari suatu penelitian.
Di pertemuan 10 mampu memahami proses penelitian terdahulu melalui publikasi ilmiah, jurnal karya, memahami teori dasar dan mendasari suatu penelitian. Di pertemuan 10, 11, 12, dan 13 mampu memahami penulisan kutipan berbagai sumber pustaka, memahami bentuk jenis variabel penelitian, memahami metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Di pertemuan 14-15 memahami teknik-teknik yang digunakan dalam tulisan karya ilmiah serta bagaimana menarik suatu kesimpulan, memahami keseluruhan materi, metode pembelajaran, memahami proses penyusunan proposal penelitian. Berjalannya penilaian perkuliahan didasari atas penilaian etika, tugas seperti critical book research, critical journal, tugas mandiri, dan tugas project. Alat pembelajaran media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning, Infocus ataupun proyektor, media bahan PPT ataupun bahan pembelajaran, Google Scholar, Mendeley, dan beberapa jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan sistem informasi. Setelah saya paparkan, berikut saya akan tampilkan beberapa 10 menit cuplikan video pembelajaran yang terjadi di kelas A1 metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Nah, pada pertemuan ke-5 ini kita akan membahas tentang rumusan masalah. Ya, jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik sudah mengakses di aplikasi e-learning kita. Apakah semua sudah? Alhamdulillah ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tugas minggu lalu, bagaimana kita mencari masalah. Ya, ini kita akan cek tugas dari Amanda Isnani Putri. Ya, oke. Nah, jadi Amanda izin, silakan diri. Ya. Nah, jadi Amanda di sini tentang redundansi data. Kenapa kamu memilih judul tentang redundansi data? Saya mengambil judul tersebut Pak karena saya sedang bekerja freelance di sebuah perusahaan itu. Jadi kalau misalnya saya ambil masalah tersebut, itu menurut saya cukup bagus. Jadi perusahaan ini dia membuat sebuah sistem aplikasi gitu Pak, aplikasi database itu atau software. Jadi dia kalau misalnya kita merancangnya atau mengetahuinya gitu mungkin lebih bagus. Dalam SQL itu banyak duplikasi ya, Iya Pak. dari aplikasi sebelumnya ya. Jadi Iya, Pak. dari program sebelumnya itu ada melakukan kesalahan mungkin ya, Iya Pak. sehingga banyak data berapa record, ada mungkin ribuan record yang mungkin. Iya, Pak. Banyak. Ribuan record yang data-datanya sama ya, ataupun error ya. Jadi bagaimana kamu bisa mengembalikan data-data itu dengan benar ya. Oke, terima kasih untuk Amanda. Nah, ini Putri, berikan aplaus dulu ke Amanda. Oke ya. Nah, ini cukup bagus ya apanya. Selanjutnya ini tugas dari Jessica ya. Jessica, kita akan cek ya. Oke, izin Jessica, kemana orangnya? Oh ya, ini ya, silahkan. Nah, ini tentang sistem manajemen proyek ya. Kenapa dengan sistem manajemen proyek? Kebetulan saya lagi bekerja di PT Masa Indonesia. Saya tertarik dengan bidang IT. Saya mengambil judul itu karena saya melihat dari masalah, solusinya, dan tujuannya saya tertarik. Dan mungkin saya lebih paham di situ. Oh iya, di sini ya. Nah, jadi di manajemen proyek ini dia kenapa ya?
Masih manual gitu ya? Iya Pak, masih manual Pak. Masih. Menggunakan Belum menggunakan aplikasi ya. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini nanti kamu bisa memanajemen proyek ya. Jadi bisa juga memforecast atau memprediksi kapan proyek itu siap ya. Oke. Ya, berikan upload dulu untuk Jessica. Selanjutnya, nah kita ada lihat ya, itu udah cukup bagus ya untuk menentukan masalah dalam penelitian ya. Nah ini kita akan lihat ya bagaimana kita bisa dengan benar merumuskan masalah ya. Nah jadi ya pembelajaran kita kali ini ya kita tahu ada kita sebut dengan masalah. Masalah ini adalah jarak antara sesuatu yang kita harapkan ya. Ada kesenjangan, ada tidak kesesuaian ya, dengan sesuatu yang kita harapkan kan gitu kan. Sehingga nah kita perlu namanya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini adalah sesuatu yang akan kita fokuskan. Karena kalau kenapa gitu? Karena masalah itu bakal lebar kan gitu ya. Nah contohnya duplikasi data. Duplikasi data itu bukan hanya membahas duplikasi data aja, nanti ada bagian-bagian yang lain kan, seperti kayak ada namanya error, ya, ada nama datanya bolong, ya kan, ada datanya yang terisi, gitu ya, ada datanya yang terisi tapi dengan field yang lain, dengan data informasi yang tidak sesuai. Nah itu, namun kita harus fokuskan, kita akan menyelesaikan masalahnya di mana, gitu ya. Nah, terus juga masalah kayak sistem informasi proyek ya. Nah, itu juga kita akan bahas bagaimana nanti aplikasi ini bisa memforecast ataupun memprediksi, ya kan? Nah, apakah nanti memang aplikasi ini bisa diinput, ya kan? Ataupun nanti bagaimana proses manajemennya, bagaimana proses saving datanya, kan gitu ya. Nah, itu menjadi fokusnya masing-masing. Jadi, fungsinya rumusan masalah ini adalah membatasi masalah yang akan kita teliti. Nah, jadi kalau kita membuat suatu penelitian, nah, weaponnya adalah senjatanya ada di rumusan masalah, ya. Jadi semakin banyak rumusan masalah kita buat, makin banyak akan kita teliti, gitu ya. Nah, sampai di sini selanjutnya di sini ada tujuan pemilihan dan rumusan masalah ya. Yaitu adalah mencari sesuatu dalam penguasaan akademis seorang. Terus kita sebagai rasa keingintahuan kita terhadap ilmu pengetahuan itu ya, terus ada meletakkan dasar untuk memecahkan suatu masalah, terus menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi itu dia tujuan dari pemilihan masalah. Nah, jadi biasanya rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk suatu pertanyaan. Nah, apakah ya misalnya gitu ya, atau bagaimanakah pengaruh kinerja antara algoritma ini dan ini kan gitu kan. Nah, terus kayak tadi aplikasi, bagaimanakah ya teknik untuk dapat menyelesaikan masalah duplikasi data, atau kita bisa tambahkan metode, misalnya metode divide and conquer dalam menyelesaikan masalah duplikasi data, ya kan? Nah, terus ada yang kayak gini. Nah, bagaimanakah rata-rata masih menggunakan pertanyaan, apakah pengaruh seperti itu ya? Bagaimana merancang? Ya, biasa seperti itu. Ya. Nah, terus ada rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data. Ya. Jadi rumusan masalah itu ada dasar datanya ya. Ada dasar data sebagai acuan awal. Nah, oke, nah ini ada bentuk-bentuk rumusan masalah ya. Jadi ada untuk rumusan masalah deskriptif ya. Biasanya itu dia merujuk kepada, nah kita bisa menjelaskan tentang fenomena ya. Misalnya kayak tadi kan, biasanya programmer itu menginput data, namun kejadian di lapangan terjadi namanya missing itu mungkin datanya itu masuk tapi di dalam database itu tak masuk, itu bisa kita deskriptifkan seperti itu. Kemudian ya ada rumusan masalah yang komparatif ya, itu biasanya membandingkan antara dua metode atau lebih ya. Biasanya itu rumusan masalah, adakah
sejauh manakah pengaruh ya, yang mana lebih akurat antara metode X dan metode Y. Nah, itu adalah rumusan masalah yang komparatif. Nah, selanjutnya ini ada rumusan masalah asosiatif ya. Jadi di sini adakah hubungannya, misalnya adakah hubungan antara ya. Nah, misalnya algoritma Cummings ya dalam menentukan misalnya Euclidean distance dengan Manhattan distance. Adakah hubungan antara kedua distance tersebut kan gitu. Nah, itu juga bisa membentuk suatu rumusan masalah yang asosiatif. Nah, ini selanjutnya ya. Nah, ini ada penelitian ilmiah ya. Jadi penelitian ilmiah itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang hanya memperoleh ketidakpastian ingin mencari suatu alternatif jawaban dari lingkup sosial maupun kegiatan laboratoris. Jadi di sini adalah penelitian ilmiah menjadikan sistematis ya. Jadi penelitian ilmiah itu pastinya sistematis, terkontrol, empiris, kritis tentang masalah. Jadi kalau kita membuat suatu penelitian ilmiah, ya itu harus namanya sistematis ya. Ada panduannya ya. Kalau kita nanti namanya mengerjakan suatu skripsi, laporan skripsi, ya jadi adik-adik bisa lihat namanya panduan penulisan skripsi ya. Nah, prodi sistem informasi sudah menyiapkan namanya laporan ataupun template untuk menyelesaikan skripsi ya. Nah, jadi adik-adik bisa download langsung di website ya, 50.unsu.ac.id ya kan. Nah, situ ada ya. Nah, selanjutnya, ini ada hipotesis penelitian ya. Jadi hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara. Hipo berarti kurang berarti, sedangkan tesis adalah berarti perkirakan. Nah, jadi hipotesis itu biasanya kita bisa berhipotesa, apa namanya, dugaan sementara kita. Nah, jadi sini, hipotesis adalah merupakan pertanyaan yang mengenai dalam populasi yang akan diuji. Jadi, adik-adik bisa nanti berhipotesa, apakah algoritma ini bisa lebih unggul, misalnya algoritma X lebih unggul daripada algoritma yang ini kan, itu hipotesa, dugaan sementara. Nah, jadi nanti dia hipotesis ini mengarah pada namanya teknik pengumpulan data. Kalau kita sebut itu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif itu biasanya di ilmu komputer ya. Jadi itu bisa namanya kita hitung. Kalau kualitatif itu berdasarkan nilai-nilai yang cenderung berubah-ubah. Ya, seperti kayak kita mau menilai apakah ini cocok untuk misalnya kita ya, aplikasi ini cocok untuk kita atau tidak kan gitu kan. Nah, itu kan bisa mendapatkan beda-beda ya, setiap orang. Nah, itu menuntut kepada namanya nilai kualitatif ya. Sehingga nanti itu bisa aja nanti besok kita tanyakan kita, ini aplikasi bagus atau enggak, tiba-tiba berubah pikiran enggak gitu kan. Nah, itu dia mengarah kepada kualitatif ya, kualitatif riset. Nah, jadi ya sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wijaya ingin bertanya, bagaimana cara memilih masalah penelitian yang baik? Nah, jadi terima kasih Adi Wijaya ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya, bagaimana cara memilih penelitian yang baik. Nah, jadi biasanya itu kita ya ada tempat riset ya, kita tahu tempat riset ya, jadi kita harus tahu tempatnya dulu di mana ya, karena kita namanya ilmu terapan jadi bisa di mana-mana aja ya, bisa nanti adik-adik bisa ke daerah perbankan ya, bisa nanti ke area misalnya perikanan ataupun kelautan dan itu macam-macam. Namun di situ pasti ada nanti masalah ya. Masalahnya kalian akan melakukan secara observasi ya, kalian lihat dulu
Nah ini misalnya contoh kayak tadi di perbankan misalnya mereka tuh tentang antrian ya, masih cara manual. Orang itu kan kalau di perbankan itu kan punya kebutuhannya masing-masing ya, apakah tentang layanan ataupun tentang dia mau isi saldo, ya kan, atau mau nyetor ataupun mau narik kan, gitu ya. Jadi kan semua kebutuhan itu kan sebenarnya perlu kan, kalau misalnya dalam kita dunia ilmu komputer data mining itu perlu kan gitu kan, kita analisis data itu kan gitu kan. Nah jadi istilahnya, nah bagaimana supaya nanti kita mengurangi antrian, itulah dulu ya, agar apa pelayanan dalam bank itu bisa sempurna kan gitu. Orang nggak kesel lama mengantri, kan kita semua lama mengantri kan gitu. Nah jadi seperti itu dia cara memilih namanya tempat ataupun lokasi penelitian dulu penelitian yang baru. Oke, paham kira-kira? Ya jadi kita harus tahu tempatnya dulu di mana, baru kita lakukan namanya observasi. Ya. Oke, ada pertanyaan lain kira-kira? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas saya ingin bertanya, bagaimana cara mencari metode yang tepat untuk dalam masalah integriti, Pak? Oke, ya. Pertanyaan cukup bagus, silakan kembali. Ya. Nah, tadi kita udah tahu nih masalah yang akan kita teliti nih, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menemukan metode yang tepat ya untuk bisa mengatasi masalah ya. Nah, kita akan gunakan, kalau zaman sekarang zaman IT ini enak ya. Jadi kita akan gunakan Google Scholar ya. Kita buat Google, terus ada Scholar ya, ini ada Google Scholar ya. Nah, jadi kita akan memanfaatkan Google Scholar ini untuk bisa mencari metode-metode yang tepat yang biasanya digunakan untuk penelitian. Contoh ya. Nah, tadi tentang antrian ya. Nah, jadi kalau kita akan membahas tentang antrian, nah berarti kalau kata kuncinya adalah antrian kan gitu kan. Nah, kita bisa ketik di sini algoritma antrian, ya. Baru kita ketik jurnal. Nah, jadi kita akan melihat di sini metode-metode yang tepat. Nah, untuk antrian, ya. Seperti ini ada sistemnya, ini ada menggunakan network queue ya, metode Jackson network queue pada pemodelan sistem booking car wash ya. Nah seperti itu, ini kan berapa kita metode yang tepat ya. Oh, jadi kalau tadi tentang bank, bisa saya gunakan namanya Jackson network queue. Oke, yang lain tentang antrian ya. Nah ini ada algoritma Vivo ya, first in first out ya, itu bisa saya gunakan ya. Nah terus ada algoritma genetika ya, agen ya, algoritma genetika. Nah ini bisa kita gunakan. Terus ada algoritma first Vivo lagi, terus ada di sini ada algoritma banker ya, algoritma banker, terus ada algoritma multi level ya. Nah seperti itu kan gampang ya jadinya ya. Nah seperti itu, jadi kita bisa dengan mudah ya, jadi kita bisa dengan mudah menentukan judul yang tepat dengan metodenya. Nah kelebihannya apa kita cari di sini, kita bisa dengan mudah menuliskan referensinya nanti ya, dan kita dengan mudah bisa menuliskan referensinya tanpa harus kita membaca banyak teori tentang antrian. Kita bisa mempersingkat waktu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya kira-kira. Oke, Anissa, siapa Amanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara menentukan rumusan masalah yang baik? Oke ya. Terima kasih Amanda ya. Jadi cara menentukan rumusan yang baik ya itu tergantung pada skop yang akan kita teliti ya. Biasanya kalau rumusan yang baik itu pasti kita bilang bagaimana merancang aplikasi yang utamanya ya.
Nah, biasanya itu bagaimana merancang aplikasi, ya. Berarti nanti di bab 3-nya nanti kita akan memunculkan adalah bagaimana rancangan aplikasinya, ya. Mulai dari metode perancangan aplikasi itu biasanya UML, ya, UML, terus ada use case diagram, yang ada activity diagram, dan lain-lain, kan gitu ya. Nah, terus ada namanya perancangan interface, ya. Perancangan interface-nya itu gimana, ya. Nah, itu umumnya pada rumusan masalah. Yang kedua itu berkaitan tentang, nah, seberapa akurat kalau misalnya kita menggunakan algoritma, ya. Kalau kita menggunakan algoritma tadi sistem antrian, ya. Jadi yang kita bisa menggunakan dua parameter, ya. Bagaimana merancang, kedua seberapa akurat algoritma tadi antrian tadi terhadap misalnya sistem antrian yang sekarang ini, ya. Nah, itu jadi nanti di bab 3-nya kita akan menampilkan namanya rumus tentang menghitung nilai akurasi dari metode yang akan kita pakai. Nah, itu umumnya, ya. Jadi kalau rumusan masalah biasanya kayak gitu, ya. Yang umumnya generalis seperti itu, ya. Jangan nanti sampai kalian merujuk kepada nanti rumusan masalah yang bersifat nanti kualitatif, ya. Contohnya ini, ya. Apakah aplikasi ini cocok untuk misalnya masyarakat, untuk misalnya untuk bank, gitu kan? Itu nanti itu merujuk kepada namanya penelitian kualitatif, yang nanti kalian akan menyesuaikan pertanyaannya lagi, menanyakan salah satu, menguji, memvalidasi pertanyaan, ya. Nah, itu dia, ya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi tadi di belakang, ya, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ariandi. Saya ingin bertanya, Pak, topik-topik riset apa saja yang dapat dibuat sebagai judul penelitian, Pak? Ya, oke. Nah, topik-topik riset apa aja yang bisa kita ajukan, ya, dalam nanti membuat suatu penelitian, ya, terutama di bidang sistem informasi, ya. Nah, jadi saya akan spill, ya. Jadi topik riset apa aja? Yang pertama itu ada data mining, ya. Data mining. Terus ya, data mining itu mengenai tentang bagaimana clustering, ya, prediksi, dan ilmu-ilmu statistik lainnya yang akan membantu usaha ataupun bisnis bisa berjalan lagi. Terus data mining, terus ada artificial intelligence. Itu topiknya yaitu adalah nanti ada neural network, ya. Terus ada kecerdasan buatan, ya, chatbot, ya. Terus ada machine learning, ya. Terus ada computer vision, ya. Computer vision. Nah, itu kajian-kajiannya. Terus ada namanya audit sistem informasi. Audit sistem informasi itu mengenai tentang kepatuhan terhadap standar yang akan digunakan oleh suatu perusahaan, kayak penggunaan COVID, ya, apakah sesuai atau tidak. Nah, terus ada tentang kriptografi ataupun keamanan komputer. Ya, selanjutnya ada tentang namanya Android kan dia tempat untuk membuat aplikasinya, ya, development, ya. Selanjutnya itu ada tentang sistem pakar, ya, sistem pakar, bagaimana nanti software bisa menggantikan seorang pakar, ya. Terus ada SPK, sistem penunjang keputusan, ya. Nah, dan kira-kira itu aja yang bisa diajukan dalam topik-topik penelitian. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin saya mau bertanya. Nama saya Fadli Janiago. Pertanyaan saya adalah, apa saja tahapan-tahapan yang baik yang dapat dilakukan peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian? Oke.
Ya, ini menjelaskan tentang tahapan-tahapannya. Yang pertama kalau secara administrasi ya, pastinya nanti kalau sudah semester 7 ya banyaknya. Nah, karena nanti semester 7 kalian berwajib untuk melampirkan dulu ya. Terus selanjutnya adalah, nah kalian pertama harus tahu masalahnya ya. Tadi saya sudah jelaskan, harus tahu tempat di mana kalian akan melakukan suatu penelitian. Yang kedua, nah tempat penelitian itu, nah menyetujui nggak topik yang kalian akan teliti, harus mendukung ya, harus mendukung. Yang selanjutnya kalian bisa mengajukan judul penelitian ke prodi atau apa. Dan selanjutnya itu kalian tuh, nah harus tahu ya, nah kajian bidang ilmunya. Kayak tadi kan kajian bidang ilmunya misalnya tentang dana mining kan gitu ya. Nah kalian tahu bisa menentukan itu ya. Misalnya tentang masalah tadi antrian ya, antrian itu masalahnya kemana gitu ya. Ya kan, ke kajian ilmu mana? Oke, ke kecerdasan buatan atau ke sistem pendukung keputusan kan gitu kan. Nah seperti itu, kita harus tahu kajian ilmunya itu arahnya ke mana ya. Selanjutnya nanti kita akan tentukan, nah ini tujuannya, goalnya apa ya penelitian ini ya. Tujuan goalnya apakah dia bisa merancang atau kalian menentukan kalkulatornya ya. Nah seperti itu. Terus kalian akan tentukan metodenya yang tepat apa untuk menyelesaikan masalah ini kan gitu ya. Nah selanjutnya kalian akan tentukan adalah waktu penelitian. Nah waktu penelitian itu berapa lama? Jangan sampai nanti kalian buat waktu penelitian itu sampai setahun, 2 tahun ya, itu nggak mungkin ya. Karena kalian itu juga mengejar namanya jajah ya. Ya, buatlah waktu penelitian itu yang singkat. Nah terus itu berdasarkan waktu penelitian itu berdasarkan nanti hal apa yang kalian teliti. Jadi jangan sampai kalian ini meneliti hal yang sulit ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama ya. Nah itu yang perlu kita hindari. Nah jadi kita harus berpikir, nah bagaimana kalian bisa menentukan metode yang tepat, masalah yang tepat, sehingga itu bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat ya. Nah kiranya itu ada yang penting, bagaimana kita bisa membuat riset yang baik ya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Oh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Muhammad Ramadan. Izinkan saya untuk tanya Pak. Tadi pada saat Bapak menjelaskan tentang menemukan masalah itu, kalau saya tidak salah dengar ada menyinggung sedikit tentang batasan masalah. Nah, apa itu perbedaan dari rumusan masalah dengan batasan masalah itu? Oke, terima kasih Ita. Jadi perbedaannya adalah kalau rumusan masalah adalah hal yang akan kita teliti. Tapi batasan masalah adalah batasannya sesuatu penelitian yang tidak akan kita bahas. Jadi batasan masalah itu diperlukan untuk supaya penelitian kita nggak meluas ya. Jadi kita perlu kita batasin. Nah misalnya kayak tadi masalah antrian, nah kita hanya fokus terhadap masalah antrian saja. Nah batasan masalah juga kita bisa gunakan untuk bisa mempertegas. Nah kita mendevelopment penelitian kita ini toolnya menggunakan apa? Apakah menggunakan Python ya di batasan masalah? Apakah kita menggunakan PHP ya, HTML? Apakah kita menggunakan namanya Visual Studio ya? Ya. Nah, itu kita bisa gunakan itu di batasan masalah. Nah, terus kita bisa membatasi hal apa aja yang kita akan teliti. Nah, itu letaknya di batasan masalah. Namun kalau kita letakkan di rumusan masalah nggak bisa kan? Nah, ya kan? Nah, aplikasi ini hanya menggunakan bahasa Python kan bukan itu kan di rumusan masalah. Rumusan masalah adalah, nah, pertanyaan kita tentang penelitian ini kan gitu yang akan kita bahas di bab 3. Nah, nanti di bab 3 kita udah buat ya rumusan masalah apa namanya caranya ya. Terus di bab 4 bagaimana kita mengimplementasikannya gitu.
Ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi kira-kira? Nah, ini bagus sekali ya, banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan kita udah paham semua tentang materi kita hari ini, bagaimana cara merumuskan masalah. Ya, jadi agar kita makin paham ya, jadi nanti saya akan share materi bagaimana menulis latar belakang. Ya. Jadi tugasnya masing-masing memahami. Nah, materi yang akan saya share yang tentang latar belakang, di mana nanti latar belakang itu terdiri atas nanti main idea-nya. Jadi setiap paragraf ada namanya ide pokok untuk hal yang akan diceritakan ya. Nah, jadi tugasnya nanti adalah kita bagaimana menyusun latar belakang ya. Jadi hal yang fundamental yang harus kalian miliki ya. Jadi dalam latar belakang itu ada namanya, kalau kita dalam bahasa Inggris ada main idea-nya kan. Nah, jadi sebelum kita buat latar belakang, kita harus memperhatikan dulu caranya gimana ya. Jadi di sini ada misalnya kita tentang masalah tadi dulu sistem antrian ya. Sistem antrian ya. Jadi adik-adik bisa buat rumusnya dulu biar penelitian kita ini bisa terarah ya. Latar belakang ini kita bisa terarah dan pembaca itu tidak bingung ya, tidak bingung saat membaca namanya riset kalian ataupun latar belakang ya. Yang pertama itu kita akan jelaskan ya, apa itu sistem antrian. Ya, apa itu sistem? Jadi sistem antrian tulisnya why-nya apa ya? Nah, ini bisa kita jelaskan di paragraf pertama. Sistem antrian merupakan hal yang umum dilakukan ya pada saat di institusi dan di mana-mana ya. Menurut ini sistem antrian adalah bla 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 kan gitu. Dalam satu paragraf kita sudah menjelaskan sistem antrian ya. Nah, kedua, di mana terjadi masalah ya. Jadi di paragraf kedua kita sudah menjelaskan tempat kejadian masalah antrian tersebut. Jadi misalnya khususnya bagi PT ini misal PT Bank BRI memiliki jumlah customer hingga ribuan ya, sehingga di kantor cabang itu sehingga penuh gitu kan, melalui observasi saya secara langsung. Nah, ini bisa kita tulis di paragraf kedua ya. Nah, yang ketiga itu bagaimana metode ya. Nah, bagaimana metodenya? Nah, ini kita bisa jelaskan di bab ketiga. Metode yang kami gunakan ya, yang saya gunakan untuk mengatasi masalah antrian adalah menggunakan metode Jackson, ya kan? Nah, metode Jackson merupakan, itu bisa kita taruh di paragraf ketiga. Ya. Selanjutnya, kenapa metode Jackson dipilih? Nah, itu kita bisa masukkan di paragraf selanjutnya. Kenapa metode ini saya pilih? Karena metode ini memberikan nilai akurasi atau nilai yang baik terhadap menyelesaikan masalah antrian. Ya. Oleh sebab itu, saya akan memilih metode ini untuk menyelesaikan masalah pada penelitian saya. Gitu kan? Jadi memang ada alasan yang kuat kita untuk bisa mengambil metode itu sebagai problem solver ya, terhadap masalah yang akan kita teliti. Ya. Nah, inilah dia kunci untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Jadi adik-adik nanti tinggal buat roadmap-nya seperti ini dulu ya, buat dulu roadmap-nya. Nah, ini kalian bisa buat sendiri di kertasnya masing-masing. Jadi untuk mencari metode seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, gunakan Google Scholar ya. Cari kajian bidang ilmu apa masalahnya. Selanjutnya kalian cari Google Scholar, lihat teori apa yang bisa cocok untuk bisa mengatasi masalah ya.
Oke, ya. Nanti tugas diupload di e-learning. Silakan nanti upload tugasnya di e-learning sebelum minggu depan ya. Jadi saya harap tugasnya sudah dikumpul. Nanti kita akan cross check lagi gimana progres latar belakang masalah. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.